Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel TPTL Academy. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai auto cycle ideal atau bisa teman-teman sebut sebagai air standard auto cycle. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari auto cycle ini, kemudian saya akan menjelaskan karakteristik dari setiap proses yang berlaku di auto cycle. Kemudian terakhir saya akan menjelaskan karakteristik lain yang berlaku di auto cycle ideal ini teman-teman ya. Dan tanpa basa-basi langsung saja kita bahas. Yang pertama nih, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari auto cycle ini teman-teman. Di sini saya ada video. Video ini menjelaskan mengenai auto cycle secara simple ya. Di sini langsung saja saya putar. Jadi di sini ada sebuah fluida yang masuk ke dalam ruang bakar. Kemudian fluida ini nantinya akan dikompresi, teman-teman. Setelah dikompresi nanti akan dipercik dan terjadi ledakan, teman-teman. Nah, ledakan ini secara otomatis mendorong piston ke bawah dan gas bakar ini nantinya akan dibuang, teman-teman. Gas hasil pembakarannya ya. Dan proses ini berlangsung berulang-ulang seperti itu teman-teman. Ini adalah sebuah proses auto cycle. Tapi teman-teman, yang perlu teman-teman digarisbawahi, ini merupakan video yang menjelaskan auto cycle yang tidak ideal teman-teman. Ini tidak ideal ya. Nah, auto cycle yang ideal itu seperti apa? Nah, di sini ada sebuah tabel. Tabel ini merupakan sebuah proses dari auto cycle ideal teman-teman ya. Di sini ada penjelasannya. Nah, ini nantinya akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Tapi teman-teman setidaknya sudah tahu bagaimana cara kerja dari auto cycle ini, teman-teman. Oke. Di sini saya ada sebuah skema. Skema ini merupakan skema auto cycle yang sudah dijelaskan dari video tadi ya, teman-teman. Nah, ini secara dua dimensinya tapi. Dan di sini adalah asumsi, teman-teman. Ini adalah asumsi untuk menjadikan sebuah skema ini menjadi sebuah siklus auto yang ideal. Asumsi yang pertama di sini adalah udara dalam rakitan piston silinder adalah sistem tertutup, teman-teman. Nah, ini kalau dari dalam diagram ini teman-temannya ini masih ada fluida yang masuk ke dalam sistem dan juga keluar nih dari sistem, sehingga ini masih belum keadaan ideal nih. Tidak ideal. Oh ya, sebelum itu saya akan namai dulu, ini merupakan proses 1, ini proses 2, ini adalah proses 3, dan ini adalah proses 4 teman-teman. Nah, dalam asumsi pertama dari siklus auto ini kita harus mengasumsikan sebuah sistem ini merupakan sebuah sistem yang tertutup. Nah, ini saya akan tutup ya dari gambar ini teman-teman. Dan di sini juga terdapat ralat teman-teman ya, karena ini bukan gambar buatan saya. Jadi sebetulnya dalam proses 2 ketiga ini ya, 2 ketiga ini dalam volume yang sama teman-teman. Jadi seharusnya gambar dari yang ini merupakan memiliki gambar yang sama seperti yang gambar di 3 ini teman-teman. Jadi seharusnya seperti ini ya untuk proses yang kedua. Nah, seperti ini. Oke, kemudian asumsi yang kedua, ini fluida yang bekerja, itu yang digunakan adalah udara aja teman-teman. Karena dalam auto cycle yang real, dia menggunakan udara yang dicampur dengan bahan bakar. Nah, sedangkan dalam asumsi di auto cycle yang ideal ini teman-teman, yang digunakan adalah udara saja atau H2O. Nah, kemudian udara yang kita anggap ini itu dimodelkan juga sebagai gas ideal, teman-teman. Nah, ini nantinya akan memunculkan persamaan gas ideal. Nah, kemudian asumsi yang ketiga ini adalah proses dilakukan secara reversible internal. Nah, ini reversible internal ini terdapat panjang penjelasannya ya di bab yang lain dan tidak akan saya bahas secara komplit di video ini. Intinya proses yang reversible internal ini adalah proses yang diasumsikan untuk menjadikan sebuah siklus menjadi siklus ideal. Nah, kemudian yang keempat ini merupakan proses kompresi
dan ekspansi bersifat adiabatik dan isentropik, teman-teman. Nah, ini adiabatik nanti akan saya jelaskan. Adiabatik itu singkatnya adalah tidak ada perubahan kalor, teman-teman. Tidak ada perpindahan kalor yang terjadi. Dan isentropik atau ini juga konstan ya. Si entropinya ini terjadi secara konstan, berubah secara konstan, tidak mengalami perubahan. Kemudian asumsi yang kelima, ini perubahan energi kinetik dan energi potensial diabaikan, teman-teman. Jadi nantinya energi kinetik ini 0 dan perubahan energi potensialnya juga 0, teman-teman. Nah, ini adalah asumsi untuk menjadikan sebuah siklus Otto menjadi siklus Otto ideal. Kemudian saya akan jelaskan sedikit mengenai siklus PV, siklus Otto dalam diagram PV dan TS ya. Di sini ada diagram PV dan TS. Saya jelaskan dulu dari PV. Di dalam dari keadaan satu ya. Dari keadaan satu ini, teman-teman, ini terjadi dalam volume yang masih maksimum. Di sini adalah volume maksimumnya, teman-teman. Sehingga volume ini masih dalam keadaan yang masih sangat-sangat besar, teman-teman. Kemudian nantinya akan dikompresi. Nah, karena terjadi kompresi, teman-teman, ini terdapat pengurangan volume, sehingga volumenya itu nanti mengecil. Nah, di saat bersamaan juga, karena kompresi ya, itu terdapat tekanan yang naik. Jadi, terdapat kenaikan tekanan dari satu ke dua ini, sehingga kurvanya garisnya ini menjadi sedikit melengkung ke kiri karena adanya pengecilan volume dan peningkatan tekanan. Kemudian dari 2 ke 3 ini, teman-teman, ini terjadi pemercikan ya, atau heat addition disebutnya. Terdapat panas yang masuk addition. Sehingga kalau teman-teman lihat dari diagram TS-nya ya, di sini dari 2 ke 3 ini terdapat kenaikan temperatur yang sangat signifikan, teman-teman. Nah, karena terdapat kenaikan temperatur, di sini juga tekanannya juga ikut naik. Seperti itu. Dan proses 2 ke 3 ini dalam keadaan volume yang konstan, yang seperti yang saya jelaskan di sini, seharusnya gambar 2 dan ketiga ini sama ya. Nah, kemudian dari 3 ke 4 ini terjadi turun si pistonnya, yang tadinya di sini itu turun jadi ke bawah sini, teman-teman, karena terjadi ekspansi ya, sehingga volumenya ini juga meningkat kembali dan temperaturnya juga sedikit menurun. Namun untuk tekanannya ini turun secara signifikan, teman-teman. Kemudian dari 4 ke 1, nah ini 4 ke 1 ya, ini dalam keadaan volume yang sama juga, sehingga volumenya ini masih konstan. Nah, ini volume 4 ke 1, ini masih dalam volume yang konstan. Tapi, karena kita menganggap ini sebuah sistem tertutup, teman-teman, sedangkan yang 4 ini T-nya temperaturnya masih panas. Nah, dia lebih panas daripada temperatur di keadaan 1, teman-teman. Sehingga dari proses keempat, 4 ke 1 ini terdapat kalor yang keluar nih. Terdapat kalor yang keluar dari sistem, teman-teman. Nah, ini terdapat pengurangan suhu ya, pengurangan temperatur yang sangat signifikan dari 4 ke 1 ini. Dan ini saya jelaskan secara singkat mengenai diagram PV dan TS di siklus Otto ini, teman-teman. Nah, kemudian saya akan menjelaskan karakteristik dari tiap proses yang berlaku di Otto cycle ideal ini, teman-teman. Otto cycle nggak ada siklusnya, Otto cycle ideal. Siklus Otto ideal. Jadi di proses 1 ke 2 ini sudah saya jelaskan ya. Ini terdapat kompresi, teman-teman. Kompresi ini juga
terjadi secara isentropik. Artinya entropinya ini konstan, teman-teman. Dari 1 ke 2 ini dalam keadaan entropi yang konstan. Jadi S1 ini akan sama dengan S2. Nah, kompresi ini juga berlaku secara adiabatik. Nah, kenapa ini maksudnya apa ini adiabatik? Adiabatik ini tidak ada kalor yang keluar, teman-teman. Nah, tidak ada kalor yang keluar. Nah, ini kepanjangan penurunan dari rumus ini itu berlaku dari sini, teman-teman. Jadi perubahan energi itu sama dengan kalor dikurang dengan kerjanya ya, dimana energi ini adalah ada banyak ya, ada energi kinetik, ada juga energi potensial, ada juga energi dalam. Nah, ini ada kalor dan juga kerja. Karena energi kinetik dan potensial kita diabaikan, jadi bisa kita coret ya. Dan Q ini nilainya 0, teman-teman. Jadi ini perubahan energi dalam sama dengan 0 dikurang dengan kerja. Nah, seperti ini, teman-teman. Kerja yang keluar nih karena hasilnya adalah untuk menjadi plus ya, kerja. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Nah, ini perubahan energi dalam itu nantinya jadi energi dalam 2 dikurang dengan energi dalam 1, teman-teman. Tapi energi dalam ini masih belum dalam bentuk yang spesifik. Ini bisa kita keluarkan massa sehingga jadi energi dalam spesifik 2 dikurang dengan energi dalam spesifik 1. Nah, massanya ini bisa kita pindahkan ke sebelah sini sehingga U2 energi spesifik dalam 2 dikurang dengan energi spesifik dalam 1 dibagi dengan massa nih ya. Kerjanya dibagi dengan massa sehingga proses ini proses 2 ke 1 berlaku seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk proses 2 ke 3 ini terjadi pemercikan ya, pembakaran di sini. Di sini terdapat kenaikan tekanan ya, kenaikan tekanan karena dibakar. Nah, tapi volumenya ini masih dalam keadaan yang konstan, teman-teman. Karena di sini terdapat penambahan kalor ya. Jadi si kerjanya ini tidak ada andil, tidak ikut andil. Jadi kerja ini kita anggap sebagai 0, teman-teman. Sehingga yang berlaku di sini hanyalah perubahan energi dalam saja. Untuk perubahan energi kinetik dan potensial ini kita abaikan, teman-teman. Jadi bisa kita langsung saja Q in sama dengan perubahan energi dalam. Sama seperti yang tadi, di mana massa ini bisa kita keluarkan jadi energi dalam spesifik 3 dikurang energi spesifik 2 ya. Sehingga ini M bisa kita pindahkan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, dan inilah proses dari 2 ke 3, teman-teman. Terjadi seperti ini. Kemudian proses 3 ke 4. Ini 3 ke 4 ya. Proses 3 ke 4 ini terjadi ekspansi, teman-teman. Karena terjadi ekspansi, ini tekanannya menurun. Tekanannya menurun itu juga berlaku ini ya. Karena di sini dianggap sebagai isentropik. Artinya si S-nya konstan. S-nya konstan ya, atau S3 sama dengan S4. Kita tulis saja sebagai S sama dengan konstan. Ini karena ini ekspansi, ini terdapat penurunan tekanan, dan ini juga menghasilkan kerja, teman-teman. Nah, di sini kita anggap juga sebagai adiabatik, karena sama ya seperti proses 1, kedua, maka kerja yang berlaku di sini, BTW ini kita tulis sebagai kerja yang keluar ya. Kerja yang berlaku di sini hanya berlaku perubahan energi dalam saja. Nah, di sini sama ya, 3 dikurang dengan 4 atau bisa kita keluarkan. Ini biar jadi energi dalam spesifik. Nah, ini nantinya bisa kita keluar dari sini si M ya. Jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah rumus yang terjadi di keadaan 3 sampai ke 4, teman-teman.
Nah, untuk keadaan 4:1 ini yang terjadi hanyalah perubahan kalor ya. Kalor keluar, pembuangan di sini. Nah, di sini juga dalam keadaan volume konstan, teman-teman ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Dia masih posisinya masih sama seperti posisi di keadaan 1. Ini keadaan 1, nah ini keadaan 4. Namun dalam keadaan 4 ini temperaturnya masih panas ya, lebih panas daripada T1, sehingga dari 4:1 ini terdapat penurunan temperatur. Artinya terjadi pembuangan kalor. Nah, di sini pembuangan kalor yang berlaku itu karena yang bekerja hanyalah kalor yang terbuang, maka di sini tidak ada terjadi kerja, teman-teman. Nah, ini sama ya. Yang berlaku hanyalah perubahan energi dalam, atau bisa kita keluarkan ini menjadi U4, U4 dikurang dengan energi dalam spesifik ya. Ini jangan keliru. Nah, ini bisa pindah jadi Q out per M sama dengan U4 kurang dengan U1. Dan inilah yang terjadi di proses 4:1 ini, teman-teman. Nah, ini adalah rangkumannya dari proses 1, 2, ketiga, 4, dan balik lagi ke 1, teman-teman. Nah, ini kemudian saya akan jelaskan tentang kerja bersih, atau bisa juga teman-teman tulis sebagai W-cycle, teman-teman. Nah, di sini tertulis W-cycle dalam keadaan satuan massa. Nah, W-cycle persatuan massa ini rumusnya adalah W in ya dikurang dengan W out, saya salah keliru. W out dikurang dengan kerja yang masuk, W in. Nah, dari sini teman-teman ini bisa teman-teman masukkan rumus W in dan W out-nya ya. Bisa teman-teman masukkan rumus W in dan W out-nya untuk didapatkan rumus W cycle nantinya. Tapi nah ini ada rumus keduanya juga ya. Rumus keduanya itu adalah kalor yang masuk dikurang dengan kalor yang keluar, teman-teman. Nantinya kalor yang masuk ini bisa teman-teman ganti dengan energi dalam spesifik ini, teman-teman. Nah, nantinya akan menjadi seperti ini. Jadi, teman-teman bisa mencari kerja bersih atau W cycle yang terjadi di Otto cycle itu dengan dua cara, teman-teman. Bisa dengan perubahan kerja, selisih kerja, atau selisih kalor, teman-teman. Nah, ini kemudian saya akan jelaskan mengenai efisiensi termal, teman-teman. Efisiensi termal itu rumusnya hanyalah W cycle dibagi dengan Q in atau Q2 ke 3 ya. Ini adalah Q in per M. Nah, W cycle ini teman-teman bisa teman-teman pakai yang ini ya. Bisa teman-teman pakai yang ini atau enggak yang ini. Terserah teman-teman bisa pakai yang ini atau yang ini untuk mencari W cycle ya. Atau misalkan W cycle-nya sudah ada nilainya, bisa teman-teman langsung masukkan dan dibagikan dengan Q in-nya atau Q23-nya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan karakteristik lain yang berlaku di Otto cycle ini. Yang pertama adalah rasio kompresi, teman-teman. Rasio kompresi ini apa? Rasio kompresi ini adalah perbandingan antara volume terbesar dengan volume terkecilnya. Volume terbesar dan terkecil maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini adalah volume maksimum ya. Jadi dalam Otto cycle, dalam sebuah siklus piston ini terdapat titik mati atas dan titik mati bawah. Top dead center atau TDC dan bottom dead center. Nah, ketika si piston ini dalam keadaan bottom dead center, teman-teman, ini volumenya masih tinggi. Masih volumenya itu dalam keadaan maksimumnya. Nah, maksimum. Sedangkan ketika dia dikompresi, teman-teman, volumenya itu mengecil. Nah, dia mencapai TDC, top dead center. Ini volumenya hanya segini aja, teman-teman. Nah, ini volume kecilnya. Nah, ini volume besarnya. Ini besar ya. Ini kecil. Nah, perbandingan antara besar dengan kecil ini
itu merupakan rasio kompresi, teman-teman. Jadi rumus rasio kompresi ini nantinya nggak cuman V1 dibagi dengan V2, melainkan teman-teman bisa pakai dengan V4 dibagi V3, atau misalkan V4 dibagi dengan V2, atau misalkan V1 dibagi V3. Jadi nggak selalu rumusnya V1 dibagi dengan V2, teman-teman. Itu adalah rasio kompresi. Nah, kemudian saya akan jelaskan karakteristik dari keadaan isentropik, teman-teman. Ini dalam keadaan entropi konstan. Nah, ini ya, di proses 1 ke 2 dan 3 ke 4 ini dalam keadaan entropi yang konstan. Nah, ini ya. Entropi yang konstan ini, teman-teman, itu berlaku rumus ini, teman-teman. Ada 2. Di mana P relatif 2 dibagi dengan tekanan 2 dibagi dengan tekanan 1 itu sama dengan P relatif 2 dibagi dengan P relatif 1. Atau juga bisa teman-teman gunakan volumenya ya, teman-teman. Nah, ini nantinya dari rumus ini biasanya teman-teman itu digunakan untuk mencari V relatif, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita cari V relatif 2, maka yang berlaku ini adalah volume spesifik 2 dibagi dengan volume spesifik 1. Nah, ini volume relatif 1. Nantinya teman-teman dari sini itu bisa dijadikan seperti ini. V relatif 2. Ini bukan V relatifnya, ini volume spesifik. Volume spesifik itu kalau teman-teman kalikan dengan massa di atas bawahnya, ini akan menjadi volume besarnya, volume V besar. Nah, ini akan teman-teman kaitkan dengan rasio kompresi. Kalau rasio kompresi itu adalah V1 dibagi dengan V2, berarti kalau V2 dibagi V1, maka ini adalah 1/R, teman-teman. Maka ini nantinya akan menjadi 1/R dikali dengan V relatif 1. Nilai dari V relatif ini untuk apa? Nah, ini untuk V relatif ini teman-teman bisa cari dari tabel ya. V relatif ini nanti teman-teman bisa gunakan untuk mencari nilai U, teman-teman. Nilai U ini untuk apa? Untuk mencari nilai W atau nilai Q, teman-teman. Nah, itu ya. Oh, bukan W ya. Oh, W aja. Jadi ini enggak teman-teman cari untuk mencari nilai Q, tapi nilai W aja. Karena nilai W itu tadi W cycle ya. U2 kurang U1 seperti ini, teman-teman. Jadi nilai energi dalam spesifik teman-teman bisa cari dengan cara isentropik ini, teman-teman. Kemudian ini ya. Ini adalah persamaan gas ideal, teman-teman. Nah, seperti yang sudah kita asumsi ya. Asumsi itu kita menganggap sebuah fluida kerja yang kita gunakan ini merupakan gas ideal. Nah, nantinya itu berlaku persamaan ini, teman-teman. Biasanya persamaan ini itu digunakan untuk mencari nilai M atau nilai T, teman-teman. Atau bisa juga digunakan untuk mencari nilai P. Tapi seringnya itu digunakan untuk mencari nilai M dan T aja. Persamaan ini sebetulnya rumus aslinya adalah mol ya. Mol itu adalah M dibagi dengan massa molar. Nah, sehingga itu persamaannya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini ya. Kemudian, ketika fluida kita anggap sebagai gas ideal itu dalam keadaan entropi konstan, itu berlaku rumus ini, teman-teman. Nah, ini sebetulnya ini adalah rumus gas ideal dalam keadaan dalam keadaan isentropik. Nah, ini adalah gas ideal dalam keadaan isentropik, teman-teman. Nah, ini terdapat nilai K. Nilai K ini apa? K ini adalah perbandingan koefisien panas ya. Atau ini sebetulnya juga ada hafalannya, di mana kalau Otto cycle itu sebesar 1,4, teman-teman. Jadi bisa teman-teman gunakan
persamaan ini untuk mencari nilai P, V, ataupun nilai T, teman-teman ya. Ada 3 persamaan. Dan itulah semua rumus yang bisa teman-teman gunakan di permasalahan auto cycle ideal. Jadi saya ingatkan kembali, ini adalah W in dan ini adalah W out ya. Ini in, ini out, dan ini adalah in, ini out. Jadi bisa teman-teman SS untuk menjadikan catatan ya. Ini adalah sebuah rangkuman dari semua rumus yang berlaku di auto cycle yang ideal ini, teman-teman. Dan segitu saja video dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan dan dikoreksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.